Bayangkan sebuah filosofi yang lahir di pasar-pasar ramai Yunani kuno, namun abadi seperti matahari terbit. Ini adalah Stoicisme, filosofi untuk kehidupan, bukan hanya untuk akademisi. Ini adalah filosofi yang beresonansi dengan Kaisar Romawi dan warga negara biasa. Stoicisme menawarkan kita jalan untuk menavigasi ketidakpastian hidup dengan ketahanan dan ketenangan, seperti kapal yang kokoh menghadapi badai. Kaum Stoa percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi di dalam pikiran kita sendiri. Stoicisme adalah tentang berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi kita, dan menerima dengan tenang apa yang tidak dapat kita kendalikan. Filosofi kuno ini, dengan kebijaksanaan praktisnya, sama relevannya saat ini seperti berabad-abad yang lalu. Inti dari Stoicisme terletak pada ide yang kuat kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pendapat kita tentangnya. Bayangkan pikiran kita sebagai benteng, sebuah kota dalam. Stoicisme mengajarkan kita untuk memperkuat benteng ini, untuk menumbuhkan pola pikir yang tetap tak tergoyahkan oleh gejolak eksternal. Sebaliknya, ini tentang memahami bahwa reaksi kita terhadap peristiwa memiliki kekuatan lebih dari peristiwa itu sendiri. Menerima apa yang tidak dapat kita kendalikan adalah landasan lain dari Stoicisme. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk beradaptasi, untuk menjadi satu dengan arus kehidupan, menemukan kedamaian di saat sekarang. Alam itu sendiri mewujudkan prinsip-prinsip Stoicisme. Amati kekuatan diam sebuah gunung, tak tergoyahkan dalam menghadapi badai. Ketahanan ini mencerminkan cita-cita Stoa tentang ketabahan batin, tetap tenang dan teguh di tengah tantangan hidup yang tak terelakkan. Pertimbangkan luasnya lautan, kedalamannya menyimpan ketenangan dan badai. Stoicisme, seperti laut, mengajarkan kita penerimaan, merangkul ritme alami ini. Menerima yang baik dan yang buruk dengan keseimbangan adalah kunci untuk menemukan kedamaian abadi. Demikian pula, Stoicisme menekankan keterhubungan kita sebagai manusia, mendorong kita untuk hidup selaras dengan diri kita sendiri, satu sama lain, dan alam semesta itu sendiri. Bagian 4. Suara-suara Stoa, kata-kata kebijaksanaan abadi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoa, menulis, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kata-katanya menggemakan keyakinan Stoa pada kekuatan persepsi kita sendiri. Seneca, seorang Stoa terkemuka lainnya, mengingatkan kita tentang pentingnya penerimaan. Kita lebih sering takut daripada terluka, dan kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Epictetus, seorang filsuf Stoa yang hidup sebagai budak, mengajarkan kita esensi Stoicisme. Hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, dan itu adalah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kuasa kehendak kita. Kata-katanya mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran dan tindakan kita, dan untuk melepaskan keterikatan kita pada hasil. Bagian 5. Menavigasi kota dengan ketenangan Stoa. Di dunia modern kita yang serba cepat, prinsip-prinsip Stoicisme menawarkan penawar yang sangat dibutuhkan untuk stres dan kecemasan. Bayangkan menavigasi jalan-jalan kota yang ramai dengan rasa tenang dan tujuan. Ketika dihadapkan dengan kemacetan lalu lintas, tenggat waktu, dan tantangan tak terduga, Stoicisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Kita dapat memilih untuk berlatih sabar, menggunakan waktu secara produktif, atau hanya bernapas dan melepaskan rasa frustrasi. Dengan mempraktikkan perhatian penuh, kita menumbuhkan rasa syukur dan menemukan kedamaian di saat sekarang. Bagian 6. Anugerah perspektif, menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Salah satu anugerah terbesar Stoicisme adalah anugerah perspektif. Ini mengingatkan kita bahwa masalah kita, betapapun pentingnya tampaknya, seringkali kecil dalam skema besar. Ketika dihadapkan dengan kemunduran atau kekecewaan, Stoicisme mengajarkan kita untuk bertanya pada diri sendiri,
Apakah ini akhir dunia? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Pertanyaan sederhana ini dapat membantu mengubah perspektif kita, mengingatkan kita bahwa bahkan di masa-masa tergelap, selalu ada harapan, selalu ada potensi untuk pertumbuhan dan pembaruan. Dengan menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita, kita menemukan rasa tujuan dan kepuasan yang melampaui keadaan eksternal apapun. Bagian 7. Memupuk kedamaian batin. Perjalanan penemuan diri. Merangkul stoicisme bukan tentang menjadi tanpa emosi atau acuh tak acuh. Ini tentang belajar menavigasi spektrum penuh emosi manusia dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Kedamaian batin ini tidak muncul secara ajaib dalam semalam. Ini adalah latihan, perjalanan penemuan diri yang terbentang seiring waktu. Ini adalah perjalanan yang layak dilakukan, karena dalam memupuk kedamaian batin, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada dunia yang lebih damai dan penuh kasih.